dia tadi kawan-kawan. Kita berpikir saja pakai sepeda motor itu, kami tuh sebagian orang Om berpikir saja untuk menggunakan sepeda motor lewat jalur Sehanyu itu sudah ada kata-kata aduh gitu loh. Karena sudah membayangkan jalannya kan. Tapi di sini Om John ini membuktikan pakai sepeda yang tanpa ada peredam apa namanya itu? Tanpa ada shock breakernya, ya rigid lah semacam itu, mampu melewati itu. Nanti kawan-kawan lihat videonya setelah ini ya, bagaimana beliau melewati jalan-jalan yang berbatu dengan ban sepeda yang sekecil itu. Jadi wajar saja jika ban ataupun pelek itu gampang rusak dengan muatan bobot sekitar 50 kilo seperti itu. Nah, hal lain juga ada pertanyaan dari kawan-kawan, Mas, itu bapaknya kalau hujan dia bagaimana? Kalau sepeda motor kan pakai jas hujan tuh, bisa menembus hujan. Nah, ini bagaimana bagi pengendara sepeda? Jadi kemarin saya sampaikan, sebentar sabar dulu, nanti saya tanyakan ke orangnya. Nah, ternyata ikutin juga pada video selanjutnya ini, itu ada perjalanan beliau menembus hujan. Pokoknya mantap, luar biasa. Ya enggak, saya saja sendiri membayangkan itu sangat nggak mungkin untuk saya pribadi melakukan hal seperti itu, tapi ternyata beliau luar biasa. Ya, nanti saya kasihkan rekaman video saya kemarin, bagaimana saya jalan di suasana hujan yang cukup deras ya. Oke. Dan waktu kemari dari yang namanya Batu Putih ya. Batu Putih. Itu malamnya hujan dan saya harus lewat jalan yang memang mungkin kalau buat masyarakat di sini yang sering melintas daerah itu, jalan yang tanah itu tanahnya lengket ya, di ban seperti itu. Akhirnya ya segala keadaan harus saya hadapi dan saya jalani. Pokoknya maju terus dan akhirnya saya sampai di sini. Nah, gitu. Dan tanpa mengeluh ya. Gitu. Betul-betul dinikmati oleh beliau. Nah, itu dia, salut lah. Salutnya di sini biasa kita menggunakan mesin kan touringnya, tapi di sini beliau memang menggunakan tenaga. Tapi ya sesuai untuk seorang yang umur 63 sadar usia. Untuk seorang mantan ya, mantan atlet sepeda pada tahun 77 sampai 79. 77 sampai 79, atlet nasional, bro. Om, kira-kira nanti kalau memang sudah terlaksana nih keliling Indonesia menggunakan sepeda, terus sepedanya itu nanti akan diapakan jika memang sudah berhasil menemani berkeliling Indonesia? Ini salah satu pertanyaan, Ril ya. Iya. Usia yang tidak muda lagi, baik dari omnya sendiri juga, apalagi sepedanya dari tahun 93. Nah itu. Ya, jadi memang sepedanya itu kalau dibilang tidak ternilai harganya, Nah, gitu ya. Artinya kalau mau dijual udah bingung harganya berapa gitu loh, nggak laku. Tapi ini akan jadi sepeda bersejarah dan terus terang buat saya pribadi, sebetulnya yang sangat berjasa buat saya adalah alatnya, yaitu sepedanya. Jadi dalam hal ini kalau mau dibilang artisnya, sebetulnya sepeda itu bukan sayanya ya. sepeda itu ya. Sepeda itu, karena tanpa sepeda itu mungkin ada sepeda lain dan saya sampai di sini dengan sepeda lain, tapi ternyata sepeda ini yang saya pakai terus udah 5 tahun lebih ya, dan jalan dengan macam-macam kondisi jalan, kondisi alam, cuaca segala macam ya. Mungkin kalau dia bisa cerita lebih hebat dari cerita saya. Berarti ini memang bukan di museum kan, nanti mungkin dia ada tempat tersendiri yang lebih bagus kan gitu. Mungkin di rumah. Dan ini jadi bukti sejarah buat anak cucu saya, seperti itu. Dan perjalanan ini juga yang nanti jadi catatan hidup selagi saya hidup ya, karena pasti akan mati akhirnya juga. Oke, jadi mantap. ini akan jadi cerita tersendiri buat anak-anak.
Nah, Kalau dikasih benda mungkin akan hilang, tapi kalau cerita itu yang dari YouTube sini aja mungkin sampai 100 tahun ke depan masih ada. nah, Seperti amin. itu ya kan. Nah, jadi itulah fokus saya untuk melakukan perjalanan. Di antaranya ya untuk keluarga juga anak-anak saya. Seperti itu. Mantap, mantap. Nah, jadi dengar sendiri kan kawan-kawan, itu yang sangat bersejarah adalah sepedanya. Yang berjasa sepedanya, bukan orangnya, kata beliau. Berarti perlu digarisbawahi, itu memang tidak akan tergantikan lah itu, apalagi dijual. Yang pasti untuk nilai sejarah, kalau menurut kacamata saya itu akan disimpan, dipajang untuk cerita kepada anak cucu sebagai salah satu bukti lah. Ya. Mantap itu. Dan satu lagi adalah buku perjalanan saya. Oh ya, Itu buku perjalanan saya itu memang itu bukti kebenaran ya, karena tidak bisa direkayasa dari buku itu, karena ada cap tanda tangan dari setiap kantor bupati, Polres gitu ya. Kalau seandainya hari Sabtu Minggu itu kan biasa kantor bupati itu Tutup. nggak ada kegiatan. Nah, terkadang kalau saya butuh waktu cepat, cukup dari Polres saja itu udah satu pembuktian saya sudah sampai di kabupaten yang tertera namanya di situ. Karena saya melintas saja kalau belum ada bukti-bukti itu rasanya kurang kuat ya, seperti itu. Kalau cuma foto itu masih bisa diedit. Iya. Jadi kenapa saya datang kemari untuk ke kantor bupati dan Polres, ke kantor ya, bukan cari bupati atau cari Kapolres. Seperti itu aja. Nah iya. Oke, baik, setelah ini Om John akan menuju Polsek Murung. Polsek ya, Polsek dulu baru Polsek yang dekat dari Sekre, hanya berjarak berapa meter dari Sekre itu ada Polsek. Kita akan ke situ. Nanti Om John akan meminta tanda bukti bahwa beliau sudah sampai di Kecamatan Murung. Itu Polsek Murung di sini ya, Kecamatan Kota. Betul. Jadi ikutin terus kawan-kawan ya. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan apa ya? Komen, jangan lupa guys. Iya, sebagian ada yang dari yang datar-datar, tapi rata-rata yang jalur kita ke sana rata-rata gunungan. Main gunungan ya. Iya. Terus pakai sepeda apa? Sepeda MTB.